Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama saya ingin sapa dulu seluruh sahabat Tribuners yang menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar sampai di hari Idul Fitri. Pagi hari ini talkshow di Facebook dan Instagram Tribun Medan, kita kehadiran tamu istimewa Bapak Dr. Suhardi SE Magister Management. Beliau adalah dosen program studi Magister Management Universitas Putra Batam. Selamat pagi Pak Suhardi, apa kabarnya? Pagi Pak Sian, Alhamdulillah, puji Tuhan, syukur ya, Alhamdulillah baik Pak, sehat selalu. Dan juga Pak Sian juga sehat ya, kayaknya ini segar, lihat barusan nampak. Iya, terima kasih. Kita di sini cukup bahagia ya di studio ya, bisa kehadiran Pak Suhardi, Pak Dr. Suhardi, SEMM, untuk bisa memberikan sharing tentang strategi sukses untuk bisnis UMKM ya. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar ya Pak ya, sampai di hari Idul Fitri nantinya. Ya, amin Pak. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Nah, Oke, Pak Suhardi, sahabat Tribuners, Pak Suhardi saya kenal beliau sudah beberapa tahun yang lalu ya, pada saat saya diberikan kesempatan untuk bersama-sama Pak Suhardi saya mengunjungi Universitas Putra Batam, dan kebetulan Pak Suhardi juga banyak saya melihat kegiatan Pak Suhardi ini luar biasa ini. Pak Dr. Suhardi luar biasa, banyak kegiatan-kegiatan seminar yang dilakukan ya, dengan berkolaborasi, menginspirasi, memotivasi, dan memberikan knowledge yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa maupun sarjana maupun pasca sarjana di Universitas Putra Batam. Beliau sangat aktif menulis ya Pak ya, membuat YouTube juga Pak Suhardi. Ya, menginspirasi. Enggak, itu iseng-iseng aja Pak. Yang menulis buku lah ya. Menulis buku ya. Dan kalau yang lain itu hanya sekedar menulis buku, sekarang buku yang sudah terbit yang kelima Pak. Yang kelima, luar biasa. Nanti Pak Suhardi sharing sedikit ya profil perjalanan dari Pak Suhardi, juga keluarga yang luar biasa. Pak Suhardi ini adalah seorang bukan hanya dosen favorit, tetapi juga seorang kepala keluarga yang teladan ya, memberikan contoh-contoh kepada anak-anaknya, dan luar biasa ya, dan semuanya memiliki prestasi yang luar biasa. Kalau tidak salah ada yang di Akademi Kepolisian ya Pak ya? Ya, kalau untuk Akademi Angkatan Udara Pak. Angkatan Udara itu, ya. Letnan 2 Sesa. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi Pak Suhardi merupakan merupakan sebuah panutan ya bagi mahasiswa maupun keluarga. Nah, Pak Suhardi, sebelum kita masuk ke bagaimana strategi sukses untuk bisnis UMKM ini ya, kita mengetahui bahwa UMKM ini kan semenjak 2 tahun lalu ini akibat COVID-19 ini dampaknya luar biasa ya, karena keterbatasan pergerakan, keterbatasan interaksi, sehingga yang biasanya para UMKM ini melayani customer dengan bertatap muka langsung, pada saat COVID-19 ini keterbatasannya luar biasa sekali. Nah, dampaknya juga luar biasa ke masyarakat, ke kesehatan, dan akhirnya ada dampak ke ekonomi. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana strategi bisa maksimalkan UMKM ini agar bisa secara omset, secara profit tidak mengalami penurunan yang luar biasa, tetapi dapat bangkit kembali untuk melayani customer, sehingga kita tahu bahwa UMKM ini adalah tulang punggung ekonomi dan sebuah ekosistem atau komunitas yang sangat besar sekali untuk mendukung ekonomi Indonesia. Pak Suhardi, silakan cerita sedikit tentang perjalanan karir di Universitas Putra Batam dan kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan akhir-akhir ini, Pak. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sian yang sudah menginisiasi acara yang luar biasa ini ya, untuk menginspirasi kita semua ya, khususnya pada tema yang dibawa atau diangkat di pagi hari ini menjelang siang ini adalah tentang strategi sukses ya untuk bisnis UMKM. Baik, sebelum saya menjawab ya dari profil singkat ke diri saya, terlebih dahulu perkenalkan saya ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua, dimanapun kita berada ya. Terlebih khusus ya bagi sahabat Tribuner yang selalu setia ya untuk dalam hal ini ya berkolaborasi ya bersama Tribuner. Oke, baik. Perkenalkan ya, sebagaimana apa yang telah ditanyakan oleh Bapak Sanjat tadi, untuk dapat memperkenalkan diri ya. Nama saya tadi sudah disampaikan ya, Dr. Suhardi SEMM, yang baru menamatkan doktornya di tahun 2019 yang lalu ya. Tepatnya di tanggal 22 Februari 2019 yang lalu. Nah, saat ini ya memang berprofesi, tadi sudah diperkenalkan juga secara sebagai dosen pada program studi Magister Manajemen di Universitas Putra Batam. Dan saya mohon izin juga ini memakai background dari Universitas Putra Batam nih Pak Sian. Silakan Pak. Silakan, itu program dari kami ya, program Pasca Sarjana di Universitas Putra Batam yang sudah berakreditasi baik lah ya. Nah, selain sebagai profesi sebagai dosen, saya juga sebagai asesor ya, asesor dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang berada di bawah Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Putra Batam. Selain itu juga sebagai asesor ya, kompetensi Badan Kinerja Dosen. Jadi untuk para dosen-dosen yang setiap semesternya itu ingin mendapatkan sertifikasi tunjangan sertifikasi dosennya, nah terlebih dahulu harus mendapat penilaian dari asesornya. Saya juga sebagai asesor di Badan Kinerja Dosen tersebut. Nah, selain itu kegiatan sehari-harinya itu adalah sebagai reviewer ya, reviewer di beberapa jurnal. Ada jurnal Istiduha ya, Istiduha yang di Bengkalis, Istisaduha ya kalau saya di Bengkalis itu ya 2022 yang kemarin sampai 2024. Kemudian ada juga sebagai reviewer di Jurnal Ilmu Ekonomi LLDK Wilayah 1 ya. Kemudian reviewer juga di Jurnal Said IAI Ibu Abdullah Said ya. Kemudian Mitra Bersari di Jurnal Prodi Manajemen Untak Surabaya. Kemudian Mitra Bersari juga di Postgraduate dari Manajemen Jurnal Universitas Ibnu Sina Batam, dan Mitra Bersari juga di Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan di sana. Kemudian tim editor ya dari Jurnal Ekonomi DIE ya, Doktor Ilmu Ekonomi di Untak Surabaya. Nah, itu sebagai tempat alma mater saya di S2, jadi beliau juga meminta kepada saya untuk dijadikan sebagai board direkturnya. Dan ya tadi sudah singgung juga bahwa saya sudah menulis dari 5 buku yang hampir setiap tahun, 5 tahun terakhir ini menerbitkan 1 buku. Menyempatkan diri untuk menulis selama setahun ya, untuk menulis 1 buku. Bermula di 2016 saya bergabung di Universitas Putra Batam. Ya, sebelumnya saya juga sebagai dosen inilah yang part time ya di 2015. Kemudian karena sebelumnya menjadi seorang dosen, saya bekerja di suatu perusahaan insuren ya, asuransi di 2015. Jadi menjelang akhir tutup dari perusahaan asuransi itu, ya saya
bekerja sebagai part-time di dosen Universitas Putra Batam di 2015. Nah, di 2016 perusahaan asuransi itu sudah dinyatakan pilot oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka saya juga mengambil satu keputusan untuk menjadi dosen tetap di Universitas Putra Batam. Nah, di 2016 itu, sejak mulai 2015 saya mengabdi sebagai dosen part-time. Saya mengampu pada saat itu di 2015 itu adalah pengantar ekonomi mikro. Nah, di sana sambil pas mengajar ya malam saya tetap menulis ya, terus begitu di 2016 terbit buku yang pertama saya ya, pengantar ekonomi mikro, yang diterbitkan oleh penerbit Gramedia Yogyakarta. Nah, kemudian 2017 ya menulis lagi ya, itu pengantar manajemen dan aplikasinya. Kemudian 2018 budgeting perusahaan, koperasi dan simulasinya. Kemudian perspektif pendidikan di era globalisasi, dan terakhir di 2021 ini saya sudah menerbitkan buku asuransi jiwa ya, sesuai dengan expert saya di bidang asuransi sebelum saya bergabung di Universitas Putra Batam. Nah, keempat ya, saya sudah buku saya itu sudah memiliki hak cipta. Mungkin itu dulu Pak Sian, perkenalan dari diri saya tentang profil singkat saya. Luar biasa Pak Suwardi ya. Dari pengalaman banyak di perusahaan, akhirnya kembali ke akademisi. Biasanya kalau perusahaan ke akademisi jarang itu Pak. Karena kalau praktisi ya Pak ya. Ini bisa menggabungkan keduanya tentu tidaklah mudah, dan kemudian semangat untuk menyelesaikan program studi doktoral itu juga tidak mudah karena banyak melakukan penelitian, riset, dan waktu juga ya Pak ya? Iya, luar biasa Pak. Waktu, luar biasa. Dari 2016 ya, 2015 tuh saya mendaftar, bergabung itu sudah mulai mendaftar ya. Akhirnya selesainya juga mau 4 juga Pak. 2019 baru selesai. Perjuangan yang luar biasa. Nah, sebelum ke pembahasan tentang UMKM ya Pak ya, bagaimana Bapak membagi waktu untuk profesional, akademisi, dan keluarga Pak? Ini mungkin bisa dijadikan sebagai masukan ya bagi yang ingin belajar, bagi yang ingin belajar tetapi sudah memiliki keluarga, kan tidak mudah itu Pak. Iya, benar. Memang itulah yang pembagian manajemen waktu itu Pak memang penting ya, ketika kita di hadapan waktu yang semuanya hampir sama ya, 24 jam satu hari. Nah, dari 24 jam itu juga di dalamnya ada waktu istirahat. Nah, waktu istirahatnya itu ya paling normal mungkin 8 jam. Nah, bagi kita yang ketika kita berhadapan dengan suatu aktivitas lain, nah otomatis ya kita sedikit mengalah ya dari waktu istirahat kita. Kadang itu tuh yang mungkin agak berat ya bagi kalangan-kalangan ya remaja atau apa ya, untuk jam-jam istirahat itu. Tapi ya demi tuntutan itu tadi ya, terpaksa harus kita lakukan ya, mengurangi jam istirahat kita. Bahkan mungkin ya satu hari itu kita hanya bisa istirahat dengan waktu durasi 5 jam saja, karena jam 12 ya baru selesai, karena perkuliahan di swasta itu Pak memang mengambil kelas shift ya, kelas karyawan. Artinya ketika mereka bekerja di pagi hari, mereka kuliah malam, dan kita harus melayani mereka ya. Jadi perkuliahan kita dimulai habis maghrib dan selesai itu jam 10 lewat 10 ya, atau jam 22 lewat 10. Nah, itu baru keluar dari kampus coba. Kemudian pulang sampai ke rumah itu paling sedikit jarak durasi rumah dengan
kampus itu memakan waktu 35 menit ya, sampai di rumah sudah hampir jam 11, kemudian istirahat sebentar, ya kadang ada sempat untuk makan rapat malam, ya lihat TV sebentar, begitu gini baru tidur jam 12 ya, hingga jam pagi jam 5 itu sudah harus bangun kembali kalau saya kan muslim, melakukan salat ya, subuh ya, kemudian siap lagi beraktivitas untuk ke kampus jam 7 itu sudah ready ya, karena macet di jalan, sebelum jam 8 harus sampai untuk mengajar pagi. Nah, di sela-sela itu yang paling istirahatnya yang agak free untuk mengajar ya, jam 12 sampai jam 5 lah lagi ya, seperti itu, karena jam 5 itu sudah harus berangkat lagi ya, untuk sampai ke kampus ya. Nah, di sana menyempatkan kepada keluarga ya, pada saat sebelum saya bergabung menjadi dosen tetap itu ya, rutinitas saya kebetulan memang pada saat akhir 2015 itu Pak, Universitas Putra Batam kan menerima saya sebagai part-time, dan saya juga masih fokus kepada penyelesaian dari nasabah yang ada nasabah asuransi yang ada, untuk tetap dilayani dari pengurusan administrasinya sampai terakhir ya. Memang waktunya hanya jam 12 sampai jam 5, sesuai dengan kesepakatan juga tidak membuka kantor dari pagi, dengan hari-hari tertentu saja sesuai dengan kondisi asuransi pada saat itu tidak juga dapat memberi gaji yang full, sehingga durasi waktu pekerjaannya itu juga dibagi sedemikian rupa. Nah, di sana juga ya sempatlah untuk berdiskusi bersama keluarga pada saat jam makan siang ya, seperti itu Pak. Dan juga menjelang sore ya, kita ibaratnya ya memberi edukasi lah kepada anak-anak untuk memotivasi. Memang kehidupan ini kalau kita tidak lebih ya dari yang lain, memiliki nilai kompetensi dari yang lain, maka kita juga akan sulit untuk bersaing, bukan hanya pada di sesama instansi kita saja, kita juga akan bersaing ke di universitas-universitas lain ya, kalau untuk mereka masih masih sekolah, atau sekolah-sekolah lain ketika mereka akan ingin berkompetisi di bidang apa ya. Nah, alhamdulillah ya, anak yang pertama saya itu lulus ya di, boleh dikatakan sekolah tinggi intelijen ya, negara STIN ya, itu lulus ya. Kemudian yang kedua juga masih brigadir ya, Polri, dan yang ketiga yang tadi sudah saya perkenalkan juga, Letnan 2 Sesa, yaitu di Angkatan Udara. Nah, kemudian yang ketiga di Letnan 2, kemudian yang keempat itu di Tempo ya, Batam. Kemudian yang kelima itu juga anggota dari brigadir dari Polri. Luar biasa. Dua dari anggota brigadir Polri Pak. Dan yang masih ada juga yang kecil, yang tiga masih sekolah di kebidanan, mengambil S1 di kebidanan dan SMA 1, dan yang terakhir bontot ya, itu masih kelas 5 SD Pak. Ya itulah Pak, luar biasa Pak. Luar biasa. Saya luar biasa 8. Perjuangan dan keteguhan, kerja keras dari Pak Suwardi ya, bisa menempuh pendidikan tinggi, tetapi bisa juga karir, dan kemudian bisa mendidik, mendukung, memotivasi anak-anak semuanya ke level yang lebih tinggi. Ini untuk usaha ini tidak mudah Pak Suwardi. Kuncinya apa Pak? Mungkin ada satu kalimat singkat, kuncinya apa Pak? Ya, tawakal lah ya, berjuang dan doa gitu Pak. Ya, sahabat Tribuners ya, kita bisa
Tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Suwardi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan contoh bagi kita semua. Tetap semangat ya, walaupun kita menghadapi pandemi COVID-19 ini diperkirakan akan berakhir, tapi tidak menyurutkan. Yang penting adalah semangat terus berjuang untuk menjadi yang terbaik atau lebih baiklah daripada hari ini dan kemarin. Artinya setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu kita ada perkembangan yang lebih baik, yang bermanfaat bagi keluarga, lingkungan, maupun negara kita. Nah, Pak Suwardi, kita akan fokus ke tentang UMKM ya nih Pak ya. UMKM ini kan di seluruh Indonesia banyak ini Pak. Dan UMKM ini juga mendukung pembangunan ekonomi ya, khususnya ekonomi secara nasional. Karena kalau kita mengharapkan perusahaan-perusahaan besar, itu dapat mungkin jumlahnya, pertumbuhannya tidak secepat pertumbuhan penduduk. Yang dapat memberikan support secara ekonomi untuk masyarakat Indonesia dimanapun kita berada, di Batam, di Sumatera Utara juga. Ya, salah satu yang kita bisa kuatkan adalah UMKM, usaha menengah dan mikro ya, kecil, menengah, dan mikro. Jadi UMKM ini adalah tulang punggung ekonomi. Nah, di krisis COVID-19 ini sedikit banyak itu pasti ada pengaruh ya, karena keterbatasan interaksi, komunikasi, ya, di mana kita fokus kepada kesehatan ini sudah mulai baik, karena pandemi COVID, infection rate-nya sudah mulai menurun. Untuk menjadi UMKM yang sukses ya, apa yang dari pengalamannya Pak Suwardi, Pak Dr. Suwardi yang sudah lama melakukan penelitian, kemudian baik di praktisi melihat, kemudian di akademisi banyak juga collaboration in research review secara ekonomi UMKM di berbagai daerah juga ya. Apa yang wajib diperhatikan Pak supaya UMKM ini menjadi lebih tangguh ke depannya Pak? Luar biasa sekali ya pertanyaannya tentang sukses ya. Ya sebenarnya banyak hal yang perlu kita perhatikan ya dalam menuju kesuksesan di dalam menjalankan kegiatan bisnis atau menjalankan sukses apapun lah itu. Dan selalu saja kadang kita harus mendefinisikanlah dulu ya dari pengertian sukses itu apa ya. Kadang-kadang antara satu dan lain hal juga beda. Nah, apalagi di bidang usaha mikro, ya tentu akan beda sukses yang dimaksud dengan dari pemandangan dari usaha kecil. Nah, juga beda juga dengan sukses yang dimaksud dengan usaha menengah. Jadi pandangannya juga beda-beda. Yang mungkin ada yang menganggap bahwa sukses itu secara umum diartikan sebagai suatu keberhasilan ya, dari keberhasilan. Nah, keberhasilan ini dari masing-masing usaha mikro atau kecil dan menengah itu ada juga yang beda-beda ya. Jadi ketika dia sukses, mungkin sukses yang dia inginkan itu adalah dalam hal segi penjualan produk seperti itu. Nah, atau juga di sisi lain mereka menganggap sukses yang dimaksud mungkin adalah menguasai pasar, atau juga ada juga dia menganggap bahwa tidak ada komplain dari pelanggannya, artinya dapat memberi dampak positif ya kepada orang lain, itu juga dianggap semacam sukses. Dan yang lebih umum itu adalah sukses yang selalu dipandang sebagai apa? Dari aspek finansialnya, atau sering dikatakan sebagai apa? Bisa menjadi kaya atau bisa memiliki banyak uang. Nah, itu pengertian sukses yang mungkin di lain-lain, dan atau keberhasilan lain yang bisa juga dianggap sukses. Nah, ada yang memandang sukses juga itu adalah sebagai kebahagiaan. Nah, jadi dari pengertian sukses yang ini memang selalu dipandang beragam. Nah, ingin saya katakan, yang ingin saya tekankan di sini, saya tidak menjustice atau menghakimi daripada sukses dari masing-masing itu.
dari sukses atau tidak sukses itu sebenarnya itu adalah berupa masalah mindset saja nih Pak Sian. Jadi ya atau daya pikir kita bagaimana kalau kita orang yang tidak sukses ya, tetapi tapi mindset kita sukses, maka itu tidak akan lama itu ya, kita akan bisa menjadi sukses. Nah itu yang perlu ya kita pahami. Nah kemudian yang ingin juga saya sampaikan di sini adalah yang perlu dipahami dan kita ketahui itu adalah sifat dari orang sukses. Nah ini nih yang karena kalau dari pola definisi dari sukses itu tadi sebagaimana saya sudah katakan itu dipandang saya beragam. Jadi saya juga tidak bisa menyampaikan dari sukses dari UMKM seperti ini, kemudian dari usaha mikro ini, usaha menengah ini, atau usaha apa yang ingin masing-masing punya pandangan lain bahwa mereka mengembangkan dengan finansial atau kebahagiaan atau hanya mendapat membahagiakan orang lain itu dianggap sukses. Jadi yang dapat saya jelaskan di sini adalah bagaimana sifat-sifat orang sukses. Nah ini nih yang perlu saya jelaskan. Jadi kita harus dapat melihat dari sifat-sifat orang sukses. Nah ini nanti yang yang perlu kita pahami ada ya, apa yang pertama? Yang sifat dari orang sukses itu, sifat yang pertama itu adalah dia pemikir jangka panjang. Nah, kalau di dalam kegiatan kita bandingkan dengan kegiatan usaha kita, ya baik usaha kecil atau mikro atau menengah, itu kita harus terlebih dahulu punya visi, ya. Artinya apa yang kalau secara umumnya dapat kita artikan, apa sih yang menjadi cita-cita kita. Jadi kita harus memiliki cita-cita dulu. Nah, orang sukses yang selalu menjadi sifatnya itu adalah dia sebagai pemikir jangka panjang. Nah, di dalam dia menjalankan kegiatan bisnisnya itu selalu memiliki visi misi. Dan dia juga tidak memikir jangka pendek. Jadi ada orang yang menjalankan bisnis, ya dia hanya memikir jangka pendek. Bagaimana ingin mendapatkan untung sekarang, ya. Nah untuk usaha nanti. Hingga kadang usaha yang dia jalankan itu ya boleh dikatakan ya bisa menghalalkan segala cara, ya bagaimana dia meraup keuntungan sebesar-besarnya saat ini. Nah, tapi itu ya sesaat saja, ya. Nah, pada saat yang orang lain tahu bahwa produknya bermasalah, ya, atau cara yang dalam dia menangani masalah itu tidak secara tuntas, ya akhirnya ya gagal, ya, tidak diterima produknya itu. Nah, akhirnya dia tidak sukses. Tapi orang sukses yang pertama sifatnya itu ya dia punya visi, ya, misi yang orientasinya adalah dia menjadi seorang pemikir jangka panjang. Nah itu sifat yang pertama. Nah kemudian apa lagi yang menjadi sifat orang sukses yang kedua? Nah dia suka memberi atau menolong. Nah ini nih, ya. Nah kenapa? Ya. Nah, dengan dia membuka usaha kegiatan bisnis, ya, baik UMKM yang tadi dikatakan usaha kecil, mikro dan menengah ini, ya, otomatis dia sudah membuka lapangan pekerjaan, ya, atau dia mempekerjakan orang lain, sehingga disinilah dia suka memberi, ya. Pada saat-saat awal itu dalam hal memberi itu dia lebih mengutamakan kepentingan karyawannya lebih dulu, ya. Bahkan dia tidak sempat lagi berpikir untuk dirinya sendiri, ya. Pada
pada saat membuka awal-awal itu memang agak berat ya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar ya. Kembali pokok aja sulit pada saat kita akan membuka usaha kita bisnis awal. Nah, tapi karena dia suka memberi, ya, dianggap bahwa profesi dari pekerjaan yang dia lakukan ini, ya, usaha ini, itu adalah merupakan usaha amal jariah, ya, ibaratnya kalau di sisi apanya, ya, karena akan memberi manfaat bagi orang lain dan mempekerjakan orang lain, akan memberi kehidupan pada orang lain, ya, dengan menciptakan lapangan kerja itu dan memberi manfaat orang lain ini, dia lebih mengutamakan orang lain. Hingga kadang belum ada mendapatkan keuntungan, gaji karyawan terus sudah harus disisihkan yang lebih dulu, ya, supaya jangan karyawannya merasa kecewa, yang membantu usahanya kecewa. Nah, tapi sebaliknya ya, ketika dia sudah memberi ini dan karyawan terus aja berusaha membantu dia dengan sesungguh hati, menganggap menjadi satu keluarga, ya, usahanya terus akan bertumbuh besar, ya. Nah, di sanalah baru dia akan dapat menikmati, ya, dari keuntungan itu. Tapi mulanya, ya, konsepnya dia lakukan itu adalah dengan berdarah-darah lebih dulu lah kalau kita katakan, ya. Karena tidak akan sampai dapat langsung usaha itu menjadi untung besar. Jadi sifat kedua, ya, dia suka memberi. Nah, kemudian apa yang menjadi sifat ketiga dari orang sukses itu? Yang tiga adalah dia siap dengan perubahan, ya, dengan adanya perubahan. Karena apa? Ya, perubahan itu sangat cepat di dunia bisnis, ya. Nah, kita dapat melihat, ya, yang apa ya, dengan terjadinya perubahan yang mulanya taksi, yang bisa begitu ya, kita lihatlah taksi yang secara tradisional sudah berubah menjadi online. Oh, sangat cepat, ya. Dan setiap apapun itu dihadapi dengan apa? Dengan tidak bingung. So, dia cepat beradaptasi dengan kondisi, dengan adanya perubahan itu. Ya, dia harus dapat menerima perubahan dengan senang hati dan terus aja berupaya. Nah, ada kondisi terakhir yang kemarin, ya, ada kondisi COVID begitu. Bagaimana usaha kita yang semua lini, ya, itu akan kena dampaknya. Tapi ya kita juga harus mampu bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kita punya cara yang lebih untuk dapat melakukan kegiatan usaha apalagi dan usaha apalagi. Karena di satu sisi kita terkena dampak, tapi di sisi lain banyak juga usaha-usaha yang lain akan berubah profesi, seperti apa? Membuat usaha memproduksi masker, ya, itu adalah salah satu cara juga, ya, dalam mengambil suatu peluang. Dan ciri-ciri orang sukses yang berikutnya yang itu adalah dia punya passion, ya, atau punya gairah. Artinya tidak pernah mengeluh, ya, orang sukses seperti itu. Jadi apapun kegagalan, ya, mungkin akan dihadapi, karena kita tidak akan luput dari hal-hal yang bersifat gagal, ya, ketika kita ingin berusaha, ya, seperti itu. Tapi ya tetap aja punya gairah dan tidak akan pernah mengalah, ya, dengan kegagalan itu. Bergairah terus, ya, seperti itu. Dan sifat yang berikutnya itu dari kegiatan orang sukses yang melakukan kegiatan usaha bisnis itu adalah apa? Dia berani mengambil resiko, ya, atau risk taker, ya, kalau kita istilahkan. Memang, ya, salah satu modal yang jadi sukses itu adalah berani mengambil risiko. Ketika kita tidak berani mengambil risiko, maka usaha kita tidak akan pernah jalan. Ketika usaha kita tidak akan pernah jalan,
maka ya tidak akan mungkin kita bisa berhasil di dalam menjalankan bisnis itu. Tapi dengan kita berani mengambil risiko itu, apapun itu, ya walaupun tadi dikatakan mungkin ada kegagalan yang akan kita hadapi, tapi ya peluang untuk menjadi sukses itu selalu akan ada, ya, ketimbang tidak kita berani mengambil risiko. Dan yang mungkin yang perlu sifat yang berikutnya yang perlu kita pahami itu adalah kita harus paham betul dengan apa? Dengan adanya suatu proses, ya. Kalau kita ingin sukses tidak dengan instan, intinya begitu. Ada tahapan-tahapan yang perlu kita jalan, ya. Tidak dengan instan. Kebanyakan apa? Orang menganggap wah, sukses didapat itu adalah dengan instan. Kembali lagi di awal, ya, ketika kita berpikir bahwa sukses itu instan, maka kita akan bisa melakukan hal dengan menghalalkan segala cara, bahkan menyikut sana ke sini. Nah, tapi itu sifatnya hanya sesaat saja. Dan untuk berikutnya kita tidak akan dijadikan sebagai mitra bisnis, ya. Karena ketika bisnis itu dilakukan, maka itu selalu berprinsip win-win, ya, menang-menang. Nah, semua untuk mendapatkan itu, ya, itu harus melalui proses, ya, proses yang tidak instan. Dia melalui proses, ya, bisa panjang, ya, tapi kita tidak akan pernah berhenti ketika menghadapi beberapa proses tahap demi tahap. Mungkin itu dulu Pak Sian yang dapat saya jelaskan dari apa yang telah ditanyakan. Pentingkah dari UMKM dalam ini untuk menjadi sukses itu, dan apa yang menjadi perlu diperhatikan dan dilaksanakan, yang dapat saya katakan tadi bahwa haruslah kita memahami apa yang menjadi sifat dari orang sukses tersebut, yaitu apa? Kembali lagi bahwa dia harus memiliki visi, atau dia menjadi pemikir jangka panjang, dan dia suka memberi, ya, dan siap, ya, dengan adanya perubahan, dan harus punya passion, ya, passion atau gairah, dan berani mengambil risiko, dan pahami adanya proses yang dialami nanti. Sangat komprehensif, Pak Suwardi, Pak Doktor, penjelasan yang sangat komprehensif. Biasalah sebagai seorang calon guru besar ini, ya, kandidat profesor, pasti menjelaskannya secara detail dan mudah dicerna. Nah, ini sangat komprehensif, Pak Doktor. Nah, jika dilihat dari sifatnya yang tadi disampaikan, dan kemudian dari aspek ada kesuksesan dari finansial, kemudian dari sales and marketing, dan kemudian dari segi jumlah penjualan, dari sekian banyak, Pak Suwardi, apa yang wajib dihindari supaya anti gagal lah, seperti itu, Pak? Yang paling krusial, Pak, yang tidak boleh dilakukan. Oh, iya. Ya, memang ya ini juga banyak juga, ya, yang menyebab dari kegagalan itu, ya, sehingga masing-masing dari usaha itu juga punya beda-beda apa yang menjadi penyebabnya. Tapi secara umum yang dapat saya katakan itu adalah kita jangan malas, ya, gitu. Nah, kalau kita sudah malas, ya, maka ya otomatis, ya, itulah mulanya awal ketidakberhasilan kita. Jadi ketika kita ingin sukses, maka kita jangan malas, ya. Rasa malas ini harus kita lawan. Nah, itu yang pertama yang harus kita hindari. Nah, kemudian berikutnya yang perlu kita hindari agar kita ingin berhasil itu adalah selalu takut dengan
terlalu takut dengan kegagalan. Nah, ini jangan juga. Ini harus kita hindari. Jangan terlalu takut dengan kegagalan itu sendiri. Nah, haruslah kita memiliki tekad yang kuat bahwa kita itu ketika kita menjalankan bisnis, ketika kita sudah mengambil suatu keputusan untuk melakukan kegiatan bisnis itu, maka kita harus berhasil, ya. Jadi tidak terlalu takut dengan kegagalan, ya. Jadi malas dan tidak takut kegagalan. Maka ketika kita punya tekad seperti itu, dengan tekad itulah akan memotivasi diri kita supaya apa? Kita tetap berhasil. Oh, saya berhasil. Oh, saya berhasil. Tidak akan pernah ada di pemikiran kita itu dengan konsep kegagalan atau kamus kegagalan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang perlu juga perlu kita hindari itu adalah jangan suka menunda pekerjaan. Ya. Nah, suka menunda pekerjaan ini ya juga menjadi awal pemicu dari kita terhindar dari keberhasilan. Karena ketika kita akan menunda pekerjaan saat sekarang, besok kita bisa saja akan mendapatkan pekerjaan lagi. Besok lusa juga kita akan mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak lagi. Ya, jadi ya ketika kita mendapatkan pekerjaan ini, ya selesaikan. Ya. Apapun permasalahan ada yang sini permasalahan selesaikan. Ya. Jadi tidak perlu kita tunggu besok lah. Ya, itu. Selesaikan semampu mungkin. Ya, seperti itu. Itu yang perlu kita. Dan berikutnya mungkin ada beberapa hal ya. Yang lain adalah kadang kita mungkin pernah menghadapi dari kegagalan ya. Dan kita juga harus jangan terjebak dari kegagalan masa lalu. Sehingga mungkin ada terbayang-bayang kegagalan sehingga kita akan menjadi malas lagi seperti itu ya. Nah, kembali lagi di awal ya. Jadi jangan terlalu banyak terjebak dengan atau terbayang-bayang dari kegagalan. Dan kemudian ya kita haruslah memiliki planning tentunya ya, karena dengan adanya planning ya pun ya kadang-kadang kita juga sering lari dari planning itu. Nah, apalagi tidak ada persiapan sama sekali planning. Nah, kemudian Pak, ketika kita katakanlah sudah mendapatkan suatu keuntungan, ini nih, ya, timbul rasa ingin menghamburkan uang, ya, itu tuh yang juga perlu dihindari. Ya, kita seharusnya ketika kita sudah mendapatkan suatu keuntungan itu tadi, janganlah sifat mubazir, ya. Jadi kita menggunakan uang ya sesuai dengan skala prioritas. Nah, mungkin itu tuh Pak Sian yang perlu dihindarilah ketika kita ingin menjadi berhasil. Mantap dan sangat inspirasi Pak Dr. Suwardi. Ya, sahabat Tribuners, ada 6 tadi yang saya rekapkan. Yang pertama, harus rajin, jangan malas, jangan terlalu takut terhadap kegagalan, jangan menunda pekerjaan, jangan terjebak di masa lalu, yang lalu sebagai evaluasi, dan yang ke depan apa yang bisa lebih baik lagi dikerjakan, dan wajib memiliki planning ya. Tidak memiliki rencana ya pasti akan mengalami kesulitan, hanya mengandalkan sebuah yang tidak tahu akan terjadi di depan, bisa bagus bisa tidak, tetapi kalau ada planning akan lebih bagus. Dan skala prioritas ya, jangan hamburkan dari segi keuangan ya, sudah mendapatkan keuntungan tapi fokus yang penting, yang urgent, yang sesuai kebutuhan, keinginan disampingkan dulu, karena membangun sebuah bisnis itu harus memiliki fondasi keuangan yang kuat. Nah, Pak Suwardi, Pak Dokter, ini antara manajemen dan bisnis dulu, mana yang lebih penting? Ada yang mengatakan harus manajemen rapi dulu. Kalau manajemen rapi kan biasanya menimbulkan biaya yang lebih tinggi ya, administrasi, kemudian bisa aja software, bisa aja kerapian itu tempat layout, dan kemudian
dari segi penataan ruangan, kemudian dari segi staffing, biasanya lebih banyak membutuhkan. Mana yang lebih penting terhadap bisnis yang ingin sukses? Apakah manajemen itu penting, Pak Suwardi? Iya, memang ya, karena ketika kita menjalankan suatu kegiatan bisnis, ya kita harus mampu memanage ya, katakan. Nah, memanage itu ya tidak lain maksudnya adalah manajemen itu sendiri. Dan pengertian dari memanage atau manajemen itu ya juga sering diartikan sebagai apa? Seni ya kita di dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, atau seni kita di dalam mengatur kegiatan bisnis kita. Nah, bagaimana seni itu supaya apa yang menjadi tujuan kita yang tadi harus kita arahkan menjadi pemikir jangka panjang, yang dalam hal ini kita ketika kita menjalankan usaha kita, bisnis kita itu adalah harus memiliki visi misi. Nah, di dalam menuangkan visi misi yang jangka panjang itu tadi kita tuangkan dalam bentuk tujuan kita. Nah, tujuan kita yang akan kita capai itu ya kita implementasikan dari dalam bentuk beberapa strategi. Nah, strategi yang di dalam melakukan strategi, mencapai strategi itu perlu adanya apa? Suatu kegiatan operasional rutin sehari-hari. Nah, untuk menjalankan operasional rutin sehari-hari ini, tentunya yang perlu itu adalah bagaimana kita mengatur itu tadi, ya, mengatur yang mengatur itu adalah proses dari apa? Dari planning, ya tadi sudah disampaikan juga harus memiliki planning lebih dulu. Nah, kemudian organisasi, artinya orang-orang siapa yang akan membantu pekerjaan kita. Nah, kemudian activity-nya, ya. Bagaimana kita melakukan dari yang apa yang sudah kita rencanakan tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya dari fungsi manajemen itu adalah controlling, ya, atau tetap juga kita melakukan pengawasan atau kontrol. Nah, itu sering dikatakan bahwa manajemen itu adalah dengan fungsi POAK, ya, atau POAK dan singkatan dari planning, organizing, everything, dan controlling. Nah, untuk masalah kerapian di dalamnya, nah itu juga tergantung ya dari kemampuan ya. Tadi kadang sudah disampaikan juga kalau kita tidak mampu untuk membuat secara apa ya, secara detail dari laporan-laporan kita, ya kita tetap juga melakukan proses yang setidaknya 4 itu tadi, yaitu apa? Planning, organizing, executing, dan controlling ini lebih dulu ya. Nah, baru yang lainnya. Nah, kalau kaitannya nantinya kita arahnya adalah untuk apa? Untuk menambahkan modal kegiatan usaha kita yang berkaitan dengan pihak ketiga, ya, untuk mendatangkan investor. Nah, ini ya maka kita wajib memiliki yang pelaporan-pelaporan yang dalam hal ini memanage secara rapi, ya. Dari laporan keuangannya, neraca, ya laporan pilabonya, laporan arus kasnya. Nah, itu kalau kita sudah ingin mengandalkan dari investor pihak lain. Nah, atau kita akan mengembangkan usaha kita lebih besar lagi ketika kita akan mendapatkan bantuan kredit dari pihak lembaga keuangan atau perbankan. Seperti itu. Jadi kalau untuk tahap awal ya ketika kita baru akan menjalani usaha, katakan bermula dari usaha mikro lebih dulu ya. Nah, kita sudah agak berhasil usaha mikro, kemudian kita ingin naik kelas ya menjadi usaha kecil, maka di sana akan kita butuhkan tambah modal, maka di sanalah kita akan mulai untuk menata ya dari segala bentuk laporan keuangannya dan juga ya. Tapi konsep yang awal yang perlu kita miliki itu memang manajemen itu boleh dikatakan sebagai wajib ya. Karena apa? Bagaimana kita tidak akan bisa sukses kalau kita tidak bisa mengatur atau memanage itu sendiri. Itu tuh Bapak Sian.
Yap, luar biasa Pak Suwardi. Jadi sahabat Tribuners ya, ingin menjalankan manajemen itu di sebuah bisnis itu adalah sesuatu yang sangat baik sekali ya. Jadi minimal ada fungsi manajemen, ada tadi disampaikan Pak Dr. Suhardi, planning, bagaimana merencanakan, kemudian bagaimana mengorganisasikan semua sumber daya yang ada, maupun keuangan maupun finansial, diarahkan, dan controlling, ada fungsi pengawasan. Next, baru ada pelaporan yang dibutuhkan untuk jikalau menjadi besar dan ada kebutuhan untuk masuknya investor baru. Nah, antara modal dan keahlian, mana lebih penting Pak Suwardi? Iya. Modal dulu kan? Modal keahlian. Apakah tanpa modal gak bisa bisnis? Ya, memang ada beberapa faktor yang dijadikan faktor produksi yang namanya ya. Jadi yang menjadi faktor produksi itu adalah yang pertama adalah sumber daya alam ya, seperti itu. Kemudian inilah yang menjadi faktor produksi. Selain itu adalah sumber daya manusianya ya, dan adalah faktor-faktor orang-orang tenaga kerja yang merupakan yang dapat membantu ya dalam hal pengolahan dari produk atau jasa atau kegiatan operasional kita lah yang tadi. Nah, yang kemudian yang memang faktor produksi berikutnya adalah modal, yaitu ya. Nah, modal inilah yang akan menjadi penggerak utama sebenarnya ya di dalam melakukan kegiatan bisnis. Nah, tidak akan mungkin ya kita melakukan kegiatan bisnis tanpa modal ya, seperti itu. Nah, apa yang dapat kita lakukan? Nah, itu usaha jasa ya. Nah, jasa pun ya artinya jasa itu adalah kegiatan yang dapat kita berikan kepada orang lain, dan itu pun kadang memiliki juga alat bantu ya untuk membeli alat peragaya. Katakanlah kita akan membuka usaha, katakanlah usaha salon atau gunting rambut ya, barber. Nah, kita tentu akan berhadapan dengan modal juga untuk membeli alat bantu kita ya di dalam melakukan itu. Karena modal adalah merupakan sebagai penggerak utama ya di dalam melakukan kegiatan bisnis dengan yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung dari proses produksi kita. Nah, apalagi ya kita sudah bisa naik kelas tadi, yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi lebih besar, bisa begitu ya, yang mikro menjadi kecil, bisa begitu ya. Nah, kita juga membutuhkan ya dalam hal membeli lahan, kalau sudah agak lebih besar ya, kemudian membayar upah ya, membeli alat-alat produksi yang tadi sederhananya dalam hal kita akan membuat usaha, katakanlah usaha laundry ya, maka kita akan membeli modalnya adalah alat-alat mesin cucinya ya, atau setrikanya dan sebagainya terhadap produk. Nah, modal menjadi penting untuk apa? Pengolahan dari produksi. Tidak ada modal, maka proses dari produksi itu akan menjadi terhambat, ya, atau tidak bisa akan kita lakukan. Ya. Modal ini bisa dapat kita lakukan mungkin ya secara mandiri, bisa ya kita bekerja, kemudian menabung pelan-pelan ya, terus agan kita tabung yang kita ya tadi saya katakan jangan terlalu bazir. Nah, tujuannya itu supaya dapat kita kumpulkan sedikit demi sedikit untuk apa? Membantu membeli nanti alat produksi berikutnya dan sebagainya. Dan ya kalau bisa, kalau enggak seperti itu ya bisa langsung membuat proposal ya kepada apa ketika usaha kita sudah agak maju saja ya, banyak ya dari program-program pemerintah yang membantu meringankan dari usaha mikro, kecil dan menengah ini dengan memberi kredit lunak ya, memberi kredit lunak. Ini perlu proposal dan kita perlu ajukan ke pihak perbankan. Nah, kemudian keahlian juga merupakan faktor produksi ya. Nah, faktor produksi dalam hal apa? Mengolah kegiatan bisnis tadi. Kita harus punya skill, punya keahlian terkait bagaimana orang dapat merencanakan ya, tadi sudah diawali dengan memanage itu dan mengorganisir. Itu harus punya keahlian, mengatur tenaga kerjanya bagaimana, lalu menggabungkan dari semua faktor-faktor produksi
Nah, di dalam menjalankan kegiatan ini juga menjadi faktor penentu. Jadi ya memang tidak dapat dipisahkan yang mana yang lebih penting antara modal dengan apa tadi, dengan keahlian. Memang sama-sama penting karena itu adalah bagian dari faktor produksi di dalam menjalankan kegiatan bisnis. Itu tuh Pak Sian. Yap, terima kasih Pak Dr. Suhardi. Jadi sahabat Tribuners ya, keahlian merupakan faktor produksi penting karena keahlian yang akan membuat sebuah bisnis menjadi jalan, tetapi modal juga penting juga ya sebagai dasar untuk investasi skala produksi tertentu untuk melayani customer dimanapun kita berada sesuai dengan arah bisnis kita. Nah, Pak Suhardi, apakah ada contoh Pak UMKM yang berhasil Pak? Ya banyak ya yang untuk bisa dijadikan bisa contoh. Menginspirasi ya. Oh ya, kalau kita lihat ya seperti Gibran ya bisa kayak gitu ya. Memang itu kan anak presiden gitu ya. Ya udahlah itu oke. Ada contoh lain ya seperti Sandiaga Uno. Nah, itu juga sebelumnya jadi apa ya? Dia kalau kita lihat dari perjalanan karir beliau ini ya luar biasa ya. Dia di PHK ya dari perusahaan tempat dia bekerja. Karena apa? Karena mengalami kebangkrutan ya. Kemudian dia membuka ya usaha di bidang konsultasi, di bidang keuangan ya, itu PT Saratoga Advisor ya. Kemudian ya terus saja berkembang ya sehingga menjadi sukses ya, sampai menjadi wakil gubernur DKI dan sekarang sudah menjadi menteri ya pariwisata dan ekonomi kreatif ya, itu Sandiaga. Kemudian Suci Puji Astuti. Nah itu juga berawal dari apa? Ya, dia tidak tamat boleh dikatakan di lulus SMA, tidak seperti itu. Nah tapi ya sebenarnya usahanya bermula dari mana ya? Dari berjualan keliling sebagai penjualan pakaian atau bed cover. Nah, kemudian ya dia melihat ya bahwa di daerahnya itu di Pangandaran ya itu dia ikan ya, produksi ikan nelayan. Nah di sini dia memanfaatkan peluang ya untuk melakukan usaha dari ikan-ikannya tersebut, sehingga ya dibawalah ke beberapa restoran dan semua, sampai ada peluang bisnis untuk diekspor. Dia manfaatkan kali itu. Dan terakhir ya sampai membuka ya untuk membawa ekspornya itu, terpaksa dia harus bagaimana nih ya mendirikan maskapai itu Sea Air. Luar biasa. Kemudian Nadiem Makarim ya itu dari yang punya Gojek ya, dan apalagi jadi menteri juga ya. Kemudian ya Ahmad Zaki punya buka lapak.com ya. Kemudian kalau saya di Surabaya itu ada kebab Turki Baba Rafi. Nah itu Baba Rafi. Ya, di Batam juga sudah ada itu. Wah luar biasa itu dari Pak Hendy Sitiono itu yang membuka sampai terkenal. Kemudian kalau untuk di akikah ya, untuk produk akikah itu Adinata ya, itu juga Reza Nurhilman, keripik pedas Maici yang di Bandung itu Pak. Wah banyak Pak. Kalau untuk di Batam sendiri ada Pak Denny Delyandri yang punya kek pisang pila, kemudian Renendia Wisnu itu punya kue bakar Nayadam ya. Kalau di Medan kan mungkin itu Bika Ambon itu mungkin itu dari usaha-usaha itu Pak. Zulaikha. Banyak Pak ya, kalau kita ingin melihat dari orang-orang sukses yang patut kita jadikan contoh, itu luar biasa banyak Pak. Luar biasa Pak Suhardi, tidak terasa pembicaraan kita sudah 1 jam ya Pak ya. Sudah saatnya kita akhiri ya. Tidak terasa kalau ngomong sama dengan Pak Dr. Suhardi ini selalu enak, komprehensif, terjelaskan dengan baik. Inilah asiknya sahabat Tribuners kalau berbicara sama Pak Dr. Suhardi yang memang sudah terbiasa memberikan
materi inspirasi pada mahasiswa maupun masyarakat dimanapun berada, khususnya di Batam ya, sangat menginspirasi. Dan di penghujung acara ini, Pak Dr. Suhardi, apakah ada tips untuk sahabat Tribuners, agar lebih mantap lagi untuk menjalankan bisnis UMKM-nya? Oh ya, mungkin ya perlu kita punya percaya diri atau confident lah ya. Jadi dengan menjalankan usaha itu ya harus percaya diri lah, confident. Dan jangan lupa ya, perbanyak silaturahmi. Ya. Artinya kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Di dalam mengembangkan bisnis juga kita tidak juga bisa bekerja sendiri. Silaturahmi terus kita lakukan hari ke hari. Ya. Nah, itu juga penting. Selain dari percaya diri dan silaturahmi juga yang menjadi poin penting untuk kita menjalankan usaha sukses itu adalah kita tidak boleh kalah rajin lah. Oke, kita boleh kalah pintar, ya, tapi jangan sampai kita kalah rajin. Seperti itu, Pak. Siap. Ya, sahabat Tribuners, ini menarik sekali di tips untuk sahabat Tribuners. Kalah pintar boleh, tapi jangan kalah rajin ya. Kalah rajin. Iya, pasti ada yang menyampaikan bahwa kalau kita konsisten semangat, kerja keras itu tidak pernah akan mengkhianati hasil, ya. Iya, jadi, benar, Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Suhardi, SEMM, yang sudah memberikan inspirasi, motivasi kepada sahabat Tribuners semuanya tentang strategi sukses untuk bisnis UMKM. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Suhardi di Batam yang meluangkan waktunya. Sehat selalu untuk Bapak dan keluarga. Dan sukses selalu untuk kampus, Pak. Ya. Thank you Pak Dr. Suhardi, dan selamat siang. Terima kasih juga kepada sahabat Tribuners semuanya yang sudah mengikuti acara ini selama 1 jam. Sehat selalu dan nantikan episode inspirasi bisnis selanjutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa kembali.